Selamat pagi dan selamat tahun baru saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi di tahun yang baru ini, Rabu tanggal 10 Januari 2024. Marilah kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai hidup kita sepanjang tahun ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang boleh kami nikmati, kami jalani, Engkau sediakan bagi kami di tahun yang baru, tahun 2024 ini. Kami tetap menantikan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang tahun ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sungguh patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaannya atas hidup kita sepanjang tahun 2023. Pasti ada banyak pengalaman hidup yang sudah kita jalani sepanjang tahun yang lalu. Baik yang mendatangkan sukacita maupun pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan dan bahkan membuat kita berduka. Apapun itu, semuanya telah boleh kita lalui dan kita sadari itu semua bisa kita lewati hanya karena berkat dan kasih Tuhan saja. Apa yang akan kita lakukan sepanjang tahun yang baru ini? Bagi beberapa orang, tahun baru dimulai dengan tekad yang baru, yang intinya adalah bagaimana menjalani hidup dengan lebih baik daripada tahun yang lalu. Ada orang yang bertekad untuk lebih rajin beribadah kepada Tuhan, lebih tekun berdoa, dan ingin mendalami firman Tuhan dengan lebih serius. Atau juga akan ikut dalam melayani Tuhan. Dan bagi yang telah melayani akan lebih giat dan lebih banyak lagi dalam melayani Tuhan. Dalam hidup sehari-hari ada orang yang ingin hidup lebih sehat dengan cara diet, berolahraga, berhenti merokok, menjalani pola hidup sehat, akan lebih rajin bekerja, berhemat, lebih disiplin, dan lain sebagainya. Firman Tuhan juga banyak berbicara tentang sesuatu yang baru. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Paulus menggunakan istilah manusia baru yang berbeda, bahkan berlawanan dengan manusia lama. Yang lama itu telah ditanggalkan, dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengenakan manusia baru. Ini seperti orang yang memakai pakaian atau baju yang baru, memakainya tentu dengan melepaskan dulu baju lamanya dan tidak dipakai rangkap. Manusia baru adalah manusia yang tidak lagi hidup dengan cara hidup yang sia-sia, dengan pikiran yang gelap, yang jauh dari Allah, hidup dalam kebodohan, dan dengan hati yang degil, keras, sulit dinasihati. Paulus menegaskan kepada jemaat Efesus dalam suratnya, surat Efesus 4 ayat 20, "Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah mengenal Kristus." Intinya orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup dengan cara hidup yang baru, yang lebih baik, dan peka mendengar ajaran dan firman Tuhan. Dan hal yang demikian sebenarnya tidak hanya kita lakukan hanya ketika tahun baru tiba, namun perlu kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita sejak kita percaya kepadanya.
Dalam hidup sehari-hari, perubahan sikap dan tindakan pembaruan perlu tampak dengan jelas. Dan itu tidak hanya dalam laku spiritual seperti beribadah, berdoa, membaca Alkitab, melayani. Namun tidak kalah pentingnya, hal itu perlu mewujud dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dilihat oleh orang lain serta membawa kebaikan bagi diri sendiri. Seperti misalnya berbicara dengan ramah, tersenyum, menyapa dengan hangat dan tulus, memberikan bantuan pada mereka yang membutuhkan pertolongan, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan pribadi, perubahan ke arah yang lebih baik bisa terjadi, misalnya dalam hal menjaga dan mengupayakan kesehatan yang lebih baik, hidup lebih teratur dan disiplin, tidak malas, tidak suka menunda pekerjaan, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, lebih memperhatikan binatang, peliharaan dan tanaman, dan hal-hal rutin lainnya. Sekilas hal ini tampak mudah dilakukan, namun dibutuhkan niat yang kuat untuk mewujudkannya. Dan itu semua akan membawa kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi secara tidak langsung juga untuk orang lain. Saudara, mumpung tahun ini masih baru, mari kita niatkan dengan sungguh untuk kita juga menjalani hidup dengan sikap dan perilaku yang baru, dengan melakukan hal-hal yang selama ini mungkin kita abaikan. Dan biarlah kebiasaan baru yang baik dan positif ini bisa kita lakukan sepanjang tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan ajarlah kami untuk mentaatinya. Berkati hidup kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.